Dan tentunya pada episode ini kita akan membahas suatu hal yang sangat menarik nih bersama dengan narasumber yang keren-keren. Nah untuk itu saya mau kenalin dulu nih kedua narasumber kita. Jadi sebelah kiri saya adalah semuanya di sebelah kiri, maaf ya. Oke, yang paling ujung nih mungkin bisa perkenalan dulu kan? Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan nama saya Nopal Ahmad selaku Ketua Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar periode 2023-2024. Jadi saya berasal dari jurusan Administrasi Pendidikan angkatan 2020. Oke, disini saya. Oke, Pak Noval selaku Ketua Maperwan dari FIPUNR. Selanjutnya boleh perkenalan. Salam, perkenalkan nama saya Kesan Akbar selaku Presiden Mahasiswa FIPUNR periode 2023-2024. Saya dari jurusan Pendidikan Rosko. Oke, ada Pak Faisal selaku Presiden BEM Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Oke Kak, selanjutnya saya mau tanya dulu kabarnya sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaannya. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah baik ya. Dan semoga kedepannya juga tetap dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Nah, selanjutnya saya harus masuk pada pertanyaan pertama nih, pertanyaan yang isi dulu lah. Kita mau nanya dulu gimana sebenarnya tugas dan juga bentuk dari Maperwa dan juga mungkin bisa dijelaskan. Jadi Maperwa atau Majelis Permusyawaratan Mahasiswa kita ibaratkan dalam sebuah dunia atau negara itu dia bergerak pada bidang legislatif dan yudikatif. Artinya dalam bidang legislatif dia merencanakan membuat peraturan-peraturan ADART, aturan tambahan dan aturan-aturan lainnya. Kemudian bagaimana dia fungsi legislatif, yaitu bagaimana dia menjemput dan juga menampung aspirasi daripada mahasiswa-mahasiswa Fakultas Pendidikan. Kemudian juga dia bergerak dalam bidang yudikatif dalam hal itu bertugas sebagai pengawas dalam pelaksanaan aturan-aturan dalam ada anggota Maperwa atau pengurus badan eksekutif mahasiswa yang melakukan pelanggaran. Nah disitulah peran daripada Maperwa untuk menindaklanjuti hal tersebut. Jadi Maperwa itu bergerak pada bidang legislatif dan yudikatif. Jadi pengawasannya itu berjalan untuk mengawasi program dan kinerja badan eksekutif mahasiswa dan juga mengevaluasi. Nah, kalau dari diri sendiri tugas dan tupoksinya seperti apa? Iya, kalau jadi itu sebenarnya kurang lebih kami pertama menampung, jemput, memang aspirasi dari mahasiswa itu sendiri. Dan kami pun juga mengatas dengan Maperwa, jadi yang masih satu struktural, masih satu garis Maperwa. Jadi apapun yang di Maperwa yang kami itu kami jalankan, dan begitu pun dari mahasiswa, apapun aspirasi dari mahasiswa kita tampung, kita aspirasikan, kita advokasikan. Oke, jadi BEM dan Maperwa itu satu struktural ya. Jadi kalau Maperwa itu sebagai pengawas lah ya istilahnya. Kemudian BEM sebagai pelaksananya gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk pada diam dulu Kak. Oke, selanjutnya kita masuk pada pertanyaan kedua nih Kak. Mengenai sejauh ini BEM dan juga Maperwa program kerjanya itu seperti apa sih? Apakah berbeda dengan lembaga tingkat jurusan atau prodi? Boleh jelaskan. Kalau persoalan program kerja, kalau kami di Maperwa itu sebenarnya bukan program kerja ya, karena kita bergerak di bidang legislatif. Jadi semua program lembaga Maperwa yang menanggung jawab, misal pelantikan, kemudian sidang pleno, kemudian musyawarah fakultas. Nah itu adalah tanggung jawab daripada Maperwa. Tapi ada juga kegiatan Maperwa yaitu seperti sekolah legislatif. Jadi tujuan daripada sekolah legislatif itu untuk melatih ataupun memberikan pengajaran kepada mahasiswa bagaimana sih sebenarnya legislatif itu. Jadi kurang lebih seperti itulah kerja-kerja daripada Maperwa. Jadi program kerjanya tadi lebih ke memberikan kepada mahasiswa pemahaman nih mengenai legislatif itu seperti apa sih? Ya. Oke. Nah kalau dari diri sendiri Kak, program kerjanya apa saja? Ya, kalau dari pertanyaan ini sebenarnya program kerja di BEM dan di Unpad itu sebenarnya hampir sama, tapi yang membedakan adalah skopnya dari badan eksekutif itu lebih luas, dengan mencakup sama jurusan, dan kemudian levelnya pun kayak sedikit berbeda kayak itu ini angka 2, dan
Iya. jenjang karir dari kaderisasi dari kelas 1 mungkin terus dan skop cara upahnya kayak misalnya di Polpak ini kan kami harus menghimpun atau mewadahi seluruh elemen yang ada di fakultas, mungkin beda seperti itu. Oke, jadi ada perbedaan lah ya di antara keduanya. Oke. Selanjutnya saya akan masuk nih pada pertanyaan selanjutnya Kak. Oke, terkait berita yang lagi panas-panasnya lagi nih Kak. Tadi di situ dikatakan bahwasannya Maperwa katanya menghalang-halangi nih mahasiswa untuk menjadi presiden presiden BEM tingkat universitas. Bagaimana tuh tanggapan dari ketua Maperwa sendiri? Iya. Kalau menghalang-halangi, saya rasa tidak kurang benar ya, karena kemarin BMK melaksanakan konsolidasi, kemudian hadir mahasiswa di situ, dikatakan menyampaikan niatnya untuk menjadi presiden BEM, mohon apresiasi sama BEM. Kemudian mahasiswa itu meminta kriteria syarat ataupun syarat untuk menjadi presiden BEM, mohon kasih lagi. Kemudian dia meminta bagaimana ketentuan-ketentuan dasar untuk menjadi presiden BEM, mempermakasih lagi. Nah, untuk memberikan rekomendasi ya, kita tidak bisa sembarang kasih begitu saja ya, karena ada beberapa pertimbangan untuk memberikan rekomendasi, di antaranya bagaimana sebenarnya sikap-sikap dan sikap himpunan, apakah para semua himpunan di fakultas ilmu pendidikan ini sepakat ya kalau kita memberikan rekomendasi untuk mahasiswa ini menjadi presiden BEM. Karena seperti itu, jadi tidak ada niatan kami di Maperwa untuk menghalangi mahasiswa tersebut untuk menjadi presiden BEM Universitas Negeri Makassar. Tapi sikap dari setiap himpunan itu belum ada juga memberikan sikapnya untuk mendukung mahasiswa ini menjadi presiden BEM. Saya rasa seperti itu. Jadi kalau menurut Bapak Maperwa sendiri, kenapa sampai ada tanggapan seperti itu? Ya, kalau adanya tanggapan seperti itu, ya mungkin itu adalah kebebasannya dia ya, kebebasannya berekspresi, bahwasanya dia tidak menghalangi. Tapi kita juga sudah memberikan klarifikasi langsung. Kita terbitkan klarifikasi di story Instagramnya Maperwa situ, bahwasanya sudah jelas-jelas disediakan klarifikasinya. Ada bentuk klarifikasi Maperwa menghalangi mahasiswa itu tidak benar, dan itu sudah ada di situ. Jadi sudah jelas lah ya Kak. Misalnya Maperwa di sini tidak ada menghalang-halangi, bahkan sudah melakukan klarifikasi di terlihat juga di sini juga secara langsung nih Bapak Maperwa kita klarifikasi mengenai hal itu. Karena itu tidak benar ya Kak. Iya. Kan bisa jadi mempersatukan jurusan-jurusan ataupun prodi-prodi yang ada di fakultas kita itu sejauh mana? Kalau persoalan sinergitas antara lembaga mahasiswa di fakultas pendidikan ya saya rasa berjalan. Dengan adanya beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa, salah satu bentuk bagaimana kita menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan beberapa lembaga mahasiswa di fakultas pendidikan, dan juga beberapa pertemuan di luar daripada kegiatan lembaga mahasiswa bisa kita bertemu atau bersama di satu salah satu bentuk sinergitas yang berjalan ya. Yang kita di Maperwa juga mendatangi sekretariat dan sekretariat himpunan dalam mempertanyakan apa saja yang menjadi kendala dari himpunan itu, kemudian kita saring, kemudian kita serahkan kepada dan sebagai mahasiswa mengadvokasi. Saya seperti itu, sinergitas yang kita lakukan. Kalau dari BEM sendiri? Iya, sebenarnya sama beberapa kali kan juga berkunjung ke sekretariat teman-teman, tapi bukan hanya kunjungan saja, tetapi kami juga demi membangun emosional bersama teman-teman dari LKM bersama tujuh himpunan yang ada sekarang. Karena kami berpikir sinergitas itu penting untuk fakultas, tidak hanya kesatuan jalan saja, tetapi saat kita melakukan sebuah isu pun itu terdapat pada seluruh fakultas dan jurusan ini itu punya kepentingan sangat besar di situ. Contoh kayak transaksi baru-baru itu hampir-hampir kita punya masa dalam melakukan 150 gitu. Itu kan itu keren kalau kita bisa berjalan sama-sama di situ. Mungkin perangkulan dari diri sendiri ya
kami lebih membangun emosional bersama teman-teman LK dari LKH dan sini. Mungkin seperti itu. Jadi sejauh ini yang dilakukan adalah membangun emosional daripada LKLK itu sendiri ya Kak. Juga satu tema dalam beberapa kegiatan dari terkait aksi-aksi vokasi gitu. Oke, baik. Selanjutnya saya akan beralih ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Tapi mungkin akan sedikit kembali nih ke pertanyaan yang di awal tadi mengenai peranan senior jika dalam sebuah organisasi selain memberikan saran, tadi disebutkan jawabnya menjadi memberikan saran. Nah, selain memberikan saran, menurut Presiden sendiri apa lagi peranan senior yang seharusnya? Iya. Kalau memberi saran kita lebih mentok di situ. Kalau peranannya lagi ya kasih aja yang gede itu. Aduh. Mungkin tidak. Maksudnya paling mentok ya di situ saja memberi saran, dan itu pun saran kalau kita berani terhadap senior. Bagaimana dokter misalkan saya punya pendamping di bagaimana perbendakan kami hari ini. Contoh saja di situ. Dan dia pun tidak punya hak penuh menginterpretasikan, karena yang punya hak menginterpretasikan itu apa? Jadi, saya rasa kalau tadi itu kalau saya diskusi, kalau saya meminjam kata-katanya Prof. Kamri, bahwasanya kami itu senior yang intervensi seperti itu. Saya rasa kalau memang memberi saran itu cukup begitu, buat kita terima yang berbeda. Seperti itu. Memberikan saran mentok di situ aja. Kalau dari Bapak sendiri mungkin ada jawaban lain nih selain memberikan saran. Ya, kalau di lembaga mahasiswanya, dengan perhatian di lembaga mahasiswa, selain dari memberikan saran yaitu mensupport, mungkin ya, mensupport apapun itu dalam bentuk kegiatan apa saja dilakukan oleh lembaga kemahasiswaan yang pada senior adalah mensupport kegiatan itu. Termasuk memberikan sedikit. Ya, bisa sekali memberikan ingin bantuan sponsor juga saya seperti itu. Jadi peranan senior itu saya pernah memberikan saran mensupport. Benar. Jadi selain memberikan saran, memberikan support, dukungan, dan juga doa jangan lupa. Oke, selanjutnya ingin saya tanyakan lagi adalah tadi kan sudah dipaparkan mengenai program kerjanya, ada beberapa tadi. Nah, untuk kedepannya sendiri nih, apa yang akan diberikan dan juga mau lakukan? Karena kalau berapa lulus urusannya? Kalau pengurusan yang kurang lebih 3 bulan lagi. Itu dikit lagi, sebentar lagi. Jadi harus dimaksimalkan ya. Jadi untuk kedepannya selama 3 bulan ke depan mau ngapain aja? Jadi untuk kedepannya, karena kegiatan sekolah legislatif di program berjalan, jadi itu akan kita maksimalkan lagi. Kita akan sosialisasikan baik kepada setiap jurusan, setiap himpunan untuk bagaimana memaksimalkan memutus kader-kader terbaik yang mengikuti kegiatan sekolah legislatif. Karena tadi saya sampaikan di awal bahwasanya sekolah legislatif ini begitu penting memberikan pemahaman kepada peserta dan sidang jurusan pemahaman tentang legislatif itu seperti apa. Jadi saya rasa seperti itu. Tapi kan kalau tingkat mahasiswa belajar mengenai legislatif itu sudah ini nggak sih? Iya. Jadi di legislatif itu dari sekolah legislatif itu kita akan memberikan pemahaman tentang bagaimana sih sebenarnya dan seorang legislatif itu seperti apa. Kemudian kita juga memberikan pemahaman tentang bagaimana sih hierarki perundang-undangan itu seperti apa. Kemudian kita juga memberikan pemahaman tentang bagaimana sih sebenarnya itu tugas pendidikan dalam kampus. Banyak lah ya, bagian-bagian itu ya, artinya tidak semua orang, tidak semua mahasiswa tahu itu ya. Untuk mengenal itu, saya ikut dalam sekolah legislatif itu. Nah, kalau dari BEM sendiri, kedepannya udah kalau ngapain kita, apakah akan ada aksi lagi atau bagaimana? Kalau sebenarnya sudah apa? Mungkin PTNBH masih ya? Dulu PTNBH ini. Oke, mungkin kalau untuk depannya ya tetap dengan pengalaman kami akan memaksimalkan pengunjung tahun kepengurusan kami. Mungkin saya lebih terfokus tetap pembangunan nasional kita dalam
di dalam tim itu wajib kita bangun, dan kami juga di luar tim itu sedang merajut untuk persatuan sementara orang tersebut. Mungkin itu fokus kami untuk saat ini, dan selain mengenal itu merajut di dalam dan merajut di luar. Oh, oke. Kalau selain itu, selain klarifikasi, emosional dan lain sebagainya, hal-hal yang dilakukan itu selain itu apa? Tadi yang sudah saya bilang, kami tetap dalam mengawal sebelumnya kami, karena kami juga melihat bahwasanya unit PTNBH dan dana BPTN itu masih berada di dalam Universitas Negeri Makassar. Jadi fokusnya mau sih. Ya, isu internal, dan kami pun akhir-akhir ini lagi fokus juga di isu internal kedaerahan kayak proses daerah dan sebagainya. Sudah sejauh mana? Yang eksternal. Iya. Kalau yang eksternal juga saat ini kami lagi menjalankan teman-teman kumpul informasi terakhir itu ada rilis yang ke sana. Informasi terakhir ini kita lagi menjalankan mitigasi untuk berdialog dari federasinya, pemerintah ada, dan pemerintah itu informasi yang tadi kita dapat. Oke. Dan semoga kedepannya bakal sukses lah ya Kak. Ya. Oke, jadi selain hal-hal yang telah dilakukan tadi, mungkin terakhir nih Kak, mengenai harapan dari ketua ketua dan juga ketua BEM untuk LKLK yang ada di fakultas kita, khususnya, dan juga mungkin untuk fakultas kita kedepannya lebih baik, harapannya kedepannya mau bagaimana gitu. Jadi kalau harapan, saya pernah mendengar salah satu orang berkata bahwasanya semua akan hilang, itu harapan. Jadi harapan saya untuk lembaga mahasiswa di Fakultas Ilmu Pendidikan yaitu bagaimana lembaga mahasiswa di Fakultas Ilmu Pendidikan itu, keluarga Fakultas Ilmu Pendidikan mampu memberikan inovasi-inovasi baik itu dalam program kerja ataupun sebagainya, karena nilai lembaga di Fakultas Ilmu Pendidikan itu semakin menurun, dan ini yang kami harapkan kepada lembaga mahasiswa itu dari inovasi untuk meningkatkan minat lembaganya daripada Fakultas Ilmu Pendidikan. Jadi bukan lembaga kemahasiswaan yang dari berkelahiran, bukan lembaga kemahasiswaan yang terlibat narkoba, bukan lembaga kemahasiswaan yang mengimplementasi sekretariat, bukan lembaga kemahasiswaan yang melakukan perkelahian sesama jurusannya gitu. Jadi itu bukan lembaga kemahasiswaan yang kita harapkan. Jadi saya harap lembaga kemahasiswaan itu mampu betul-betul memberikan inovasi yang terbaru, memberikan inovasi yang mengikuti zaman, mampu meningkatkan minat berlembaga untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan. Itu harapan saya untuk lembaga kemahasiswaan. Kalau kemahasiswaan akan terus berinovasi Iya. dan juga bersinergi lah untuk kedepannya ya Kak. Iya. Kalau dari BEM apa nih Kak harapannya? Ya, saya senang sejak saja. Saya berharap semua lembaga mahasiswa yang ada di BEM itu berjalan sesuai tujuannya dari lembaga mahasiswa itu pertama. Sampai ini LK itu memiliki tujuan masing-masing berbeda-beda, ideologi yang berbeda-beda, dan itu pertama. Yang kedua, saya berharap kalau dari LKP sendiri itu sekarang yang saya itu karena bukan kita tersekat tidak saling menutup, tidak, tapi saya melihat masih ada sekat atau raja yang antara kita dengan antara LKK. Makanya itu fokusnya kami dalam ekspor juga saat ini, kami ingin menghapus sekat itu lebih jauh. Jadi dengan kesatuan kami itu lebih terlihat, karena kalau kami melihat punya kaca bisa teman-teman saya itu keren dengan jatuh kesatuan dia kayak satu yang lainnya itu keren, dan dia bersama teman saya juga satu tentang satu sekali kita waktu satu tapi masih ada sekali di situ, dan saya pengen sekali itu terus lebih banyak lagi, dan yang mungkin masa aksi kita bisa jalan terus sebenarnya ya gitu. Ini harapan yang sangat luar biasa ya Kak. Oke, kalau begitu mungkin krisis dari Jumat, terima kasih banyak ya Kak kepada teman perwa dan juga ketua dari BEM, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Universitas di Makassar. Atas waktunya nih, meluangkan waktunya untuk hadir pada acara podcast kali ini. Mungkin kita bisa sama-sama closingan ya Kak. Bilangnya pas
sekian juga gitu aja. Oh, iya. Satu, jadi sekian. Nilai itu